gue orangnya repetitif tapi belum disiplin. Karena waktunya masih suka ngaret, gue masih suka nunda-nunda. Tahu nggak kenapa gue suka nunda-nunda? Kenapa? Karena kalau nandu-nandu berat. Ya tiba-tiba muncul kan di kepala lo. Iya muncul barusan. Itu tuh bentuk latihan tuh kan, otot tuh. Kalau lu tanya gue happy apa enggak, gue happy. Kenapa? Karena teman ngobrol gue itu orang pertama yang gue ajak ngobrol. Nah kayaknya itu deh. Apa tuh? Masalah gue enggak. Kayak mungkin. Gimana? Enggak. Halo, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan seseorang yang di catatan gue sebenarnya multi talenta. Keren. Penyiar, mengawali karir sebagai penyiar, melanjutkan sebagai host, musisi, pernah teater juga. Musisi enggak lah. Gue adalah artis non musisi yang pernah masuk di Instagramnya Billboard ya kalau nggak salah. Iya. Tapi gue lebih senang itu. Gue bukan musisi. Oke. Gue didukung sama musisi-musisi yang jago. Berarti lu tidak grup band, tapi lu punya band? Punya, tapi bukan musisi lah. Oke. Iya. Teater? Iya. Aktor? Iya. Teater tuh maksudnya gue gedung. Oh ya sorry. Bermain teater. Oke. Tapi mungkin catatan gue ini ternyata tidak bisa gue sebutkan begitu saja. Karena ketika tadi secara tidak langsung kita ngobrol. Lu mau minum dulu gak sih? Enggak, gue bisa gak? Oke. Kenapa? Kenapa lu langsung? Enggak apa-apa gue nanya, lu mau minum dulu apa enggak? Kenapa? Ya nggak tahu, lu mau minum apa enggak kan gue. Oh ya udah. Oke. Tapi catatan ini mungkin akan gue singkirkan sedikit karena mungkin lebih kayak ya just human, complex human. Oke. Human complexity? Ya. Oke. Bener? Nggak tahu gue. Oke. Nah di Rewind ini, kita itu memang startnya merewind memori lo hari ini. Pernah ada yang jerit-jerit nggak bintang tamu di sini kayak aku tidak mau mendengar. Aku tidak mau melihat memoriku gitu ada. Belum ada sih. Belum ada ya. Lo mau melakukan itu? Ya ada tambahan nggak gope-gope lah. Gue jerit-jerit deh. Gue demi gope gue jerit-jerit. Ya kita start ya. Logo lupa gue. Tangan gue di sini deh. Jangan nutupin. Masa kecil. Ya masa kecil. Anjir. Kenapa masa kecil? Gimana masa kecil seorang Dimas Danang yang dalam keluarga broken, anak sulung dari seorang ibu yang anak kecil dari seorang ibu. Lu nggak mau minum dulu? Sebenarnya enggak tahu. Oh iya, tapi akhirnya lu minum kan? Dengan seorang ibu yang single parent. Iya. Kenapa? Gimana lo menceritakan masa kecil lo? Masa kecil gue itu penuh imajinasi sih. Masa kecil Danang sama sekarang banyak hal-hal yang berhubungan sama imajinasi yang nggak berubah. Sampai sekarang. Kayak gue kalau ngeliat dari kecil nih gue ngeliat ada gedung, gue selalu ngeliat ada monster di belakangnya yang kayak gitu kayak wow, ada yang kayak gitu-gitu. Nah gue tuh menyukai itu karena ya menyenangkan aja. Gue dulu suka main-mainan yang dish yang gitu. Karena itu lebih murah dari video game ya gitu. Jadi gue main. Terus kalau soal masalah broken home nggak ada yang istimewa sih. Ya udah aja gitu, ibu gue berpesan sama gue bahwa ini yang hancur rumahnya bukan kamunya, sehingga Danang kecil tuh bisa ngelihat secara tidak sadar, alam bawah sadarnya tuh melihat bahwa oh itu kejadian eksternal, internalnya ya udah gitu. Nah akhirnya walaupun itu membuat Danang delay sama sikap-sikapnya di masa mendatang, contohnya ingin menyenangkan orang terus gue punya pertahanan diri yang cukup tebal waktu itu sama banyak hal lah gitu. Bahkan sampai sekarang juga gue gampang terpantik sama hal-hal yang kecil gitu.
Contohnya ada orang nyerobot di jalan gitu. Gue penasaran emang bakal telat berapa tahun sih kalau lu ngasih orang jalan gitu. Seberapa kalah sih hidup lu sampai lu celah kecil itu pengen lu menangin. Nah yang seperti itu membuat gue gitu. Apa kayak switch on off gitu. Apa marah. Trigger. Iya. Tadi gue bilang pemantik itu bahasa Indonesianya trigger. Iya. Iya. Oke. Terus apa lagi yang lu penasaran? Karena gue udah gak begitu penasaran sama lu. Mau gue ceritain gak tentang lu? Tapi yang gue ceritakan itu kan baru berapa persen pertanyaan gue. Iya makanya mau gue ceritain gak tentang lu? Iya, tapi kan ini tentang lo. Mau atau enggak? Enggak, oke. Enggak. Ya udah. Kan tentang Danang. Iya udah. Ya udah oke. Lu pikir gue punya kesanggupan buat itu? Enggak lah. Enggak punya gue. Mungkin. Oh iya benar, kemungkinan ya. Dimas Danang, saya. kecil. Iya. Tadi sebenarnya dari pernyataan lu banyak juga penasaran yang ada di otak gue. Kayak salah satunya, imajinasi apa paling absurd yang setelah lo pikirkan, selalu pikir pas dewasa kayak, oh gue bisa berpikir seperti itu ya. Gak ada yang absurd sih buat gue. Iya sih. Gak ada. Kan namanya juga imajinasi, boleh dong. Kayak apa ya, misalnya absurd nih. Dulu gue pengen punya satu kantor isinya teman-teman semua. Kejadian, itu imajinasi gue kejadian. Terus walaupun endingnya bangkrut ya udah. Makanya kalau berimajinasi atau berdoa itu yang lengkap. Gue kan saya pengen punya kantor. Gue mengimajinasikan punya kantor yang isinya teman-teman. Harusnya ditambahin yang sustain sampai saya tua gitu. Nah itu ya udah, ya nggak ada yang absurd, nggak ada. Oke, kalau gue pada saat dulu, contohnya menurut gue yang absurd adalah ketika dulu gue pernah mikir bahwa orang lain tuh sebenarnya nggak hidup. Jadi kayak setelah misalnya gue tidak bertemu lo lagi dalam beberapa waktu, ya udah lo mati aja gitu. Itu absurd kan? Dan gue yakin orang-orang kayak lo punya pikiran-pikiran seperti itu. Mungkin gue pernah mikir kayak lo, tapi manusia lain kalau nggak ketemu gue itu menuju ke kegelapan gitu loh. Jadi kayak masuk ke lorong gitu. Iya. Kayak gitu. Gitu doang. Nggak absurd itu, enggak. Ya boleh dong, masa nggak boleh? Iya boleh. Boleh dong. Iya kan, gitu. Terus tadi lagi, gimana caranya anak TK buat mengerti apa yang dikatakan ibunya? Tadi menurut lo udah, tapi menurut gue kalau misalnya gue kebayang itu gue anak TK terus dibilang untuk itu tuh eksternal, padahal itu yang kita rasakan gitu loh. Itu alam bawah sadar. Itu tuh alam bawah sadar karena ibu gue menerapkan kalimat yang tepat. Rumahnya yang hancur, bukan kamu. Rumah kan eksternal. Oh, zaman dulu pemahaman gue adalah rumah ya itu adalah beton-beton yang gue tinggali ini gitu. Oh iya nih di luar gitu. Saat itu gue jadi mengerti bahwa ya itu balik lagi tuh eksternal, yang terjadi itu eksternal. Gitu, ternyata internalnya kena. Yang tadi gue bilang gue akhirnya delay untuk memahami apa yang gue rasain. Tapi ya sebenarnya itu bukan sesuatu yang gimana banget, karena ya mungkin waktunya tepat. Kadang-kadang kita kan suka ini ya, suka merasa mempunyai waktu ya. Harusnya kan umur segini bisa paham gitu loh. Nah jadi terserah yang punya waktu kan, mau mahamin gue, mau memberikan pemahaman gue kapan gitu. Nah waktu gue kecil itu yang gue tangkap adalah itu eksternal, itu tuh di luar gue pokoknya, kayak oh iya itu luar, ini dalam gitu. Udah gitu doang. Nah abis itu seiring perjalanan waktu gue memahami bahwa oh ya emang ada beberapa hal yang nggak bisa gue kendaliin, ya udah. Tapi bisa dibilang Danang gak jadi anak yang bandel karena nyokap ya? Enggak juga, siapa bilang gue gak bandel? Oh. Masalahnya sekarang bandel pamer. Kami dulu bandel diem, gak ketahuan. Bandelnya Danang kayak gimana? Ya gue ngumpetin sendal. Yang bandel? Itu bandel. Jenis-jenis apa ya? Oh, oke. Bandel yang gimana yang lo mau tahu? Bandel jenis-jenis anak broken home, stigma. Keren. Oke. Apa? Dengerin emo? Narkoba? Enggak. Seks bebas?
kayaknya hitungannya iya deh. Oh iya, tapi nggak sampai. Hitungannya iya deh. Iya. By the way, enggak. Loh? jadi gue tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di kepala gue. Gak apa-apa, Pop, kan keluarin aja. Kayak barusan lu ngomong seks bebas gitu. Jadi kayak kalau cewek ngomongin seks bebas tuh kayak sesuatu yang bukan pada tempatnya gitu. Dulu gue mikir gitu karena gue pikir cewek tuh nggak horny. Lu pernah nonton kartun Big Mouth nggak? Big Mouth yang di Netflix. Nah yang dipikirin anak itu sama gue dulu tuh sama bahwa cewek tuh bisa horny ya. Cewek tuh bisa suka sama laki ya. Gue pikir cuma laki doang yang bisa suka sama cewek gitu. Gitu. Terus gue agak jadi. Alkohol minum. Bugs gitu, ngebugs. Ngebugs enggak gue. Enggak. Berarti pertemanannya enggak ke arah sana. Ke arah sana, tapi ini menarik banget. Gue kemarin baru dapat dari salah satu mentor gue. Kamu pernah makan ikan enggak? Pernah. Rasanya apa? Amis. Enggak, dagingnya rasanya apa? Tawar. Padahal airnya isinya garam semua, asin harusnya. Kamu kalau bisa jadi ikan. Sekitar kamu mau kayak gimana, kamu ya tetap kamu. Itu bisa. Sekitar gue ya ada yang make. Gue bahkan dulu gue 2 kali tinggal di daerah yang emang di belakang rumah gue sering digerebek sama polisi. Tapi ya gue memutuskan enggak. Bahkan keluarga gue ngerokok, gue nggak ngerokok. Keluarga gue suka duren, gue nggak suka duren. Ya gue gitu. Nggak ditentuin sama, nggak terlalu nggak terlalu ditentuin sama orang lain sih. Tapi buat lu sampai bisa lo menjadi lo tanpa dipengaruhi orang lain tuh kan pasti ada prosesnya, Nang. Nah, jujur gue skip. Prosesnya gue skip karena tiba-tiba aja gitu lo jadi. Iya, karena gue maunya mau gue gitu. Iya mau gue dari dulu kecil gue ditanya, lu mau jadi Power Ranger warna apa? Biru. Kenapa gak merah? Ya gue mau biru, kenapa sih? Gue mau biru. Sampai sekarang ditanya cita-cita lo apa, Nang? Mau jadi Power Ranger? Absurd loh. Kok absurd sih? Emang kenapa? Apa salahnya jadi Power Ranger? Lu ngerti maksud gue? Yosi Sudarso jadi Power Ranger. Gue mau dong jadi Yosi. Ganteng keker lagi. Iya, maksud gue kenapa enggak? Gitu. Jadi bisa dibilang tadi lu bilang skip, kayak lu. Gue skip, gue nggak tahu. The process. Nggak tahu gue gimana. Gue pokoknya gue tuh yakin sama apa yang gue mau, sama yang gue tuju. Endingnya sesakit apapun ya udah gue telan aja. Misalnya kebangkrutan usaha gue yang waktu itu. Sekarang masih ada nih residu-residunya, tapi ya udah telan aja gimana. Terus mau gue dramain, gimana dong? Orang Argo jalan terus. Apa? Argo hidup lo. Iya, waktu jalan terus. Terus ya udah, lu kejadian buruk terjadi, masa buruk doang? Nggak mungkin, pasti ada baik yang bisa diambil. Iya. Iyo dang. Iya dong dibalik. Oh iya, sorry. Gak apa-apa. Lu mau gue pegang tangannya? Oh enggak. Ini respon. Oh iya. Sebagai. Iya. Gak tahu sebagai apa. Sebagai host mungkin. Oke. Tapi sebelum ke proses-proses yang tadi, enggak, kita malah ngomongin proses sih. Karena menurut gue tetap ada prosesnya, Nang. Iya boleh. Ini adalah tugas gue untuk mencari proses silakan, itu. Silakan. Apakah mungkin ya? Kedekatan lo dengan nyokap itu menjadi benteng lo untuk tidak melakukan hal yang kita konotasikan terhadap yang jelek-jelek? Enggak sih, pertama kalinya gue sih tetap kayak gue nggak ngerokok karena menurut gue rokok nggak bikin kenyang. Gue lebih suka makan. Ya udah. Gue minum alkohol kalau tidak ditraktir tidak minum. Bahkan PT-PT aja gue dulu jarang tuh, misalnya nyekek plastik. Nyekek plastik. Iya, dalam pencekikan plastik itu kan ada patungan ya. Nah gue tuh biasa patungan paling kecil, yang gitu-gitu. Gue tuh suka sama apa yang gue suka sih. Gue suka makan gitu. Gue suka tidur. Gue bisa tidur di mana aja semau gue. Itu beneran. Sekarang? Gila, bisa hipnotis ya. Dan lu tahu apa yang gimana caranya lu tahu apa yang nggak lu suka? Gue cobain. Tapi lu gak cobain cimeng?
Cobain lah. Cobain. Lu nyimeng gak? Terus. Masih ya? Terus apa? Biar ngurangin tense ya. Beli minyaknya aja tahu. Emang bisa di Indonesia? Oh berarti lu masih ya. Makanya lu nyari ya. Oke, nice. Apa? Nah, menurut gue kenapa gini. Gue ngerti poin lo soal tense. Gue belum ngeluarin poin apa-apa. Kalau udah ngerti, coba apa yang lo ngerti dari poin gue? Gitu loh. Kayak kan dari tadi menurut gue lo membaca gue. Enggak. Iya, Nang. Kok lo gitu sih? Enggak sama sekali. Gue nggak punya keahlian itu. Loh. Kayak ngomongin soal tense. Iya. Menurut gue lo yang ini pandangan gue, mungkin beda lo rasanya. Kayak tense yang lo punya tuh kayak bisa lo minimalisir, kayak apa yang gue lihat atau apa yang gue dengar dulu. Misalnya di kita sebut aja the Dandies, the comment dan lain-lain gitu. Tapi gimana cara itu tadi meminimalisir tense yang akhirnya lo keluarkan, mungkin yang tadi lo sempat bilang juga, lo mengeluarkan diri lo mungkin yang gak 100 itu. Penonton gak tahu konteksnya. Iya, oke. Tapi menurut gue ngerti. Enggak, asumsi lu belum tentu. Coba di konteksnya apa nih? Oke, by the way ini udah beda banget sama pertanyaan list. Iya, kan M tuh kan mengobrol ya. Oh iya. Ama mikir mau ngobrol apa lagi ya kan? Anyway, gue tahu soal Maple Media itu dari Instagram. Karena gue pikir ini perusahaan kayak agency gitu. Soalnya bagus logonya. Enggak, ini gue ngomong beneran. Tadi pas ditanya ya dari semua logo dengan warna yang hampir mirip, tiba-tiba ada warna ungu, hitam sama putih, terus cuma M solid gitu. Gue suka banget sih. Yang bikin logonya Anda biasa. Namanya Wiki. Hah? Namanya Wiki. Oh. Orang suka bumi. Wall of Earth. Iya. Tapi bagus, serius gue suka sama brandingannya Maple. Thank you. Tadi kita lagi bahas soal konteks. Iya. Tapi ya gue jadi sebel. Lo dikukuh, itu tuh juga sama. Kenapa? Dalam artian lo tuh membaca situasi dan lo harus melakukan apa terhadap itu. Oke. Kayak ini yang sedang terjadi gue rasanya. Menurut gue semua hal itu ada tempatnya sih. Semua hal tuh harus ada kamarnya, jadi nggak sembarangan. Jadi ya gue dikukuh kayak gitu karena itu yang dibutuhkan sama acara itu. Gue begini karena yang dibutuhin sama lu tuh ini. Iya nggak? Iya. Mungkin nanti lu akan membawa beberapa kalimat gue, seperti gue membawa beberapa kalimat lu pulang untuk mikir, daripada mikirin yang jauh-jauh kan. Tapi lu emang sering cemas gitu ya? Secara tidak langsung sih. Oke, kita bahas ke apa yang ngebuat lu cemas? Kan ada ketakutan nih yang gue tahu nih ada 3. Takut, fobia sama cemas kan. Takut kan respon defense badan sama sesuatu yang emang beneran bahaya. Fobia belum respon defense badan terhadap sesuatu yang belum tentu bahaya. Contohnya ada orang fobia sama pisang atau sama balon. Kalau cemas itu kan lu pertahanan badan lu dan pikiran lo terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Betul. Ya, pertanyaan lo? Pertanyaan gue adalah apa yang bisa membuat badan lo bereaksi cemas sama sesuatu yang belum terjadi dan sudah terjadi di pikiran lo? Sebenarnya pertanyaan itu sempat diajukan juga. Sama? Pacar gue ya, maksudnya kenapa gue suka mencemaskan. Ini tuh kan jadi tentang gue gak loh, suka. Kan ngobrol, M kan mengobrol. Intinya adalah sebenarnya gue juga sampai sekarang nggak tahu apa yang membuat gue cemas atau terlihat cemas. Tapi gue berusaha menutupi itu dan mungkin tampak tetap terlihat cemas. Tapi sebenarnya itu tuh yang tadi kayak lu bilang, gue nggak tahu apa diskusi kita yang akan bakal terjadi nanti, terjadi sekarang dan nanti. Jadi ya itu sih sebenarnya. Kalau misalnya pertanyaan lu apa yang ngebuat gue cemas? Oke. Kita balik lagi. Iya boleh kan ya? Lo host. Gue nurut lu. Lu bisa menutupi tense yang tadi mungkin ini bridgingnya adalah ketika gue
masih dalam proses untuk menyembunyikan tense atau kecemasan gue terhadap apa yang nanti akan terjadi. Tapi menurut gue lo dari yang gue lihat sudah bisa mengkontrol itu. Apa? Gue orangnya pemarah sih. Gue tuh orangnya pemarah. Begitu gue marah gue keluarin aja, dar gitu, udah itu selesai. Nah tapi banyak orang yang salah tanggap, kayak gue tuh bener-bener dulu gue marah tuh kayak kayu bakar gitu. Wah pokoknya sampai angus, sampai jadi areng, sampai jadi abu baru gue selesai. Tapi salah satu mentor gue pernah ngomong, apa untungnya kalau kamu bisa kendaliin semuanya yang ada di dalam diri kamu, itu akan lebih menyenangkan buat kamu dan orang lain. Makanya dari si kayu itu berubah menjadi lebih modern lagi, ke saklar listrik, cetak-cetek, marah hilang. Jadi kayak kesannya gue punya dua kepribadian gitu. Padahal nggak, marah gue udah selesai. Ya udah, marah gue udah selesai, hidup gue lanjut dah. Jadi gue bisa nih, misalnya kita kerja bareng, lu gue bentak-bentak, tapi ntar makan siang gue sayang lagi sama lu gitu. Ya gue marah kan karena peduli. Iya kan? Iya. Nah sampai akhirnya ini gue masih latihan sih. Gue marah kayak dimmer lampu. Oh lu ngomong gue gitu, gue marahnya 10A. Oh gue marahnya 5A. Semuanya bisa dilatih sih. Tapi itu bukan cuma marah berarti, emosi yang lain juga? Emosi yang, ya kan sebenarnya semuanya ngomongin hawa nafsu ya. Yang harus dikendalikan kan itu. Iya. Gimana gue? Barusan sangat Ramadan kan? Iya. Gimana menurut gue? Iya, tapi kan itu balik lagi ya, emang nafsu kan, nafsu marah, nafsu makan segala macam yang apa ya namanya, yang berlebihan itu mau bagaimana juga jelek. Mau lu tuh mau terlalu baik gitu, kayak lu gitu, lu terlalu baik, ya kan nggak bagus juga buat lu. Akhirnya lu sacrifice yourself for the sake of other happiness, ya kan? Yeah. Barusan lu ngaku lo di depan publik. But you're happy. I am. Lo pernah nggak happy? Pernah, sering, every day. Oh, lo pernah di titik nggak kayak sekarang? Itu di titik apa? Pernah banget. Gue tuh paling nggak bisa kalau ditanya, oh ya, umur lu 25, lu berarti lagi midlife, quarter life crisis. Karena gue dari kecil, ini versi drama gue ya, dari kecil gue kayaknya udah krisis deh. Jadi kayak ada quarter life crisis, ya another crisis aja nggak sih? Gitu, udah gitu aja. Gue nggak happy, ya gue bikin hal-hal yang membuat gue happy. Contoh, nama Instagram gue Gold Luck. Itu gue temuin waktu gue kuliah, gue lagi sedih banget, lagi dalam kegelapan lah gitu. Nah gue butuh sesuatu mantra, karena buat gue kata-kata tuh mantra. Iya, kata-kata tuh mantra. Jadi begitu gue bilang gue goblok, gue akan goblok. Begitu gue bilang gue bisa gitu. Nah makanya gue bikin mantra gue sendiri, itu Gold Luck. Karena good itu gak bisa gue pegang. Good itu relatif. Dan kadang-kadang gue pribadi dalam relativitas itu gue bilang good itu subjektif plus egois. Jadi kadang sesuatu yang gak enak tapi baik, gue gak bilang itu good. Nah makanya gue butuh sesuatu yang lebih solid. Goodnya gue ganti gold. Gitu, jadi bikin Gold Luck. Karena luck itu menurut gue juga sesuatu yang solid. Solid. Jadi kalau lu gak siap, keberuntungan lu gak datang. Makanya tadi kan sempat gue bilang, gue tuh orangnya cukup repetitif. Karena banyak hal dari blind side gue tuh datang biasanya. Contohnya ya peran misalnya. Kalau gue gak latihan, coba nonton atau coba latihan fisik, nyiapin badan dan lain-lain, mungkin gue nggak siap kalau tiba-tiba ada sebuah peran datang ke gue. Itu dari ranah pekerjaan ya. Prinsip ini dipertebal pondasinya waktu gue di siaran radio. Gue selalu berpikir gue latihan sampai tiba-tiba gue duduk sama idola gue namanya Imam Darto. Coba kalau gue gak siap gimana, gue bakal gobloknya setengah mati. Tapi waktu itu badan gue ngerespon, ya udah ini bukan sesuatu yang jelek, ini tuh sebuah tantangan, lo mau ambil apa enggak. Ya udah dijalanin. Berat gak berat, orang maki-maki gue di Twitter. Siapa sih itu suaranya nyeret banget, siapa sih suaranya serak gak enak, Mas Darto siaran sendiri aja. Pertanyaan gue sekarang adalah, lu pada mau kemana? Masih di balik layar ngata-ngatain orang? Masih ya? Good luck.
gitu. Jadi ya itu gue nyiapin setiap hari di radio itu karena kebetulan mainannya adalah mainan angkatan gue, misalnya plesetan ya. Ya gue harus memperbanyak pelurunya ada di mana, ada di kamus. Jadi gue sampai ini kalau lu lihat handphone gue ada kamus bahasa Indonesia dan masih gue baca, tapi intensitinya nggak seperti dulu. Kalau dulu gue setiap buang air besar di kamar mandi, gue pasti baca itu. Dan hobi gue jalan kaki itu membantu gue untuk latihan memperbanyak kata-kata. Jadi misalnya gue lewat ke pecel lele gitu, pecel, iya aku pecel, ketawa sendiri gue jalan, gitu. Pak nih ada pecel, parcel, gitu. Yang gue ketawa sendiri. Iya. Jadi gue kalau lu tanya gue happy apa enggak, gue happy. Kenapa? Karena teman ngobrol gue itu orang pertama yang gue ajak ngobrol. Nah kayaknya itu deh. Apa tuh? Masalah gue enggak. Kayak mungkin. Gimana? Enggak. Enggak. Lo adalah menurut gue balik lagi orang yang sudah bisa berbicara dengan dirinya sendiri yang ada di dalamnya. Karena kayaknya ketika dilihat-lihat memang, tapi menurut lo orang di dalam lo tuh satu, apa itu jadi orang yang berbeda? Dulu Danang kayak punya konsil gitu. Jadi kayak punya Danang yang A, Danang yang B, Danang yang C. Tapi ternyata pas dilihat ya cuma satu sebenarnya. Semuanya itu yang Danang A, B, C itu puzzle-puzzle yang pernah gue alamin di hidup. Gitu. Temen gue barusan ngepost sesuatu yang menarik banget. Tes itu kalau udah dikasih tahu jawabannya bukan tes. Ya jadi menurut gue, ternyata hal-hal yang datang yang baru untuk Danang selesaiin itu memang belum ketemu jawaban pastinya, tapi perkiraan jawabannya udah ada di pengalaman Danang yang udah dilewatin. Iya. Gitu. Menarik. Oke. Gimana rasanya barusan keputer roll film di kepala lo? Is it fun? Fun. By the way, yang tadi lo bilang soal jalan kaki, sebetulnya akhir-akhirnya gue juga sedang melakukan itu sih. Jalan kaki. Ya. Dan. Tapi gue mundur. Moonwalk. Nggak keberatan kan lo kalau kita beda ya? Oke. Nggak, soalnya kalau makin sekarang kalau makin beda tuh makin dimusuhin. Gitu. Kayak di Twitter. X. X lu kenapa? Nggak, itu timelinenya. Suka kayak berbeda itu kayak salah aja. Oke. Bener kan? Dan gue suka jalan-jalan. Mungkin gue nggak yang kayak gue ngeliat pecel terus gue di kepala gue. Iya buat apa aja kan nggak ada gunanya buat lo. Kayak lo tiba-tiba pecel gitu. Pacar lo kayak, kenapa lu? Lu mau jadi The Dentist? Udah nggak ada. Gitu. Tapi itu mungkin sama apa? Jadi gue banyak yang gue lihat lah. Gue bukan melihat hal yang sama lagi secara repetitif karena berbeda sama lo. Gue agak kesulitan untuk mungkin ini pertanyaan selanjutnya. Gimana caranya lo untuk merasa baik-baik saja dengan kerepetitifan yang selalu. Jadi kayak gue nih, gue menemukan sesuatu hal kayak anjir gue bakal kerja terus selama bertahun-tahun melakukan ini dan gue itu yang gue pertanyakan setiap hari dan kayaknya lo oke-oke aja dengan repetitif itu. Tujuan lo apaan? Udah titik. Repetisi itu tujuan gue adalah kalau keberuntungan datang gue siap. Keberuntungan datang dari mana? Kapan? Gue nggak tahu. Let it be, biarin gue nggak tahu itu. Balik lagi itu eksternal gue nggak tahu kapan datangnya. Tujuan gue harus mempersiapkan diri gue, udah intinya itu. Yang bisa gue siapin gue. Gue nggak bisa nyiapin alam di luar gue, gimana dong ya. Jadi yang gue siapin gue, udah gitu doang. Jadi gue melakukan hal repetitif jadinya, gitu. Tapi gue dibilang gue orangnya repetitif tapi belum disiplin. Karena waktunya masih suka ngaret, gue masih suka nunda-nunda. Tahu nggak kenapa gue suka nunda-nunda? Kenapa? Karena kalau nandu-nandu berat. Ya tiba-tiba muncul kan di kepala lo. Iya muncul barusan. Itu tuh bentuk latihan tuh kan, otot tuh. Nah iya jadi menurut gue gitu. Menurut gue repetitif itu ya buat nyiapin diri gue sih. Karena nggak kurang dari mungkin ratusan kali gue dapet hal-hal yang dari
sudut gelap mata gue, baik itu rezeki maupun cobaan. Ya rezeki cobaan kan ini ya, dua mata koin ya, dua muka koin gitu. Iya, jadi kayak ya udah. Dan mungkin itu yang lo lakukan juga pada saat The Dandies dan The Comment. Gimana tuh? Itu lo cukup lama berada di dua itu, berada di ibarat tuh dua program itu. Dan lo melakukan hal itu setiap hari. Ada nggak suatu gini, tadi Danang sempat bilang kalau misalnya off air ini boleh kan ya? Tadi lu juga setuju. Gue padahal gue nggak tahu apa yang lo mau. Kayak lu udah minta permission, kayak ngasih ini cek kosong tau nggak lo? Yang 100 dan 30%. Oh iya boleh. Yang kita tahu Danang adalah Danang yang lucu, ngocol gitu. Itu yang kita tahu sebagai penonton. Apa yang kita nggak tahu? Ya banyak. Tergantung lu punya kuncinya nggak? Kalau lu bisa buka kuncinya, ya gue akan ngomong. Kalau enggak ya gue keep it private, karena menarik loh private itu. Dan kalau lu bilang Danang, orang taunya Danang yang lucu, Danang yang itu, ya nggak apa-apa. Kan orang cuma percaya sama pikirannya kan. Apa yang dilihat setiap hari dipikir itu kenyataan, ya udah. Ya nggak apa-apa. Lu nggak usah in depth juga nggak apa-apa. Iya nggak masalah dong. Karena gue pernah ngomong ini sama Mas Aji Santoso Putro di podcastnya dia. Di Siniarnya dia gue ngomong, saat kelucuan terjadi di layar kaca atau di radio, kan lu sedang relax, kan lu sedang tidak ngapa-ngapain. Yang melucu sedang bekerja, gitu. Jadi kalau misalnya lu akhirnya mengasumsikan, kok kalau dia lucu, ya belum tentu di kehidupan nyatanya gitu. Contoh nih, ada orang jualan gelas. Ada orang jualan gelas laku banget. Oh berarti dia cinta sama gelas ya. Oh, berarti dia orangnya gelas banget ya. Belum tentu kan. Atau ada orang yang kayak di film My Stupid Boss deh. Di sana karakternya Reza Rahadian kan kayaknya ngehe banget, tapi ternyata dia pas ditolong sama anak dari panti asuhan, membuat dia terketuk dan akhirnya dia membangun panti asuhan itu. Ada sisi-sisi orang yang lu nggak tahu, dan lu udah ngejudge orang dari sesuatu yang ada di pikiran lu. Buat beberapa orang, termasuk gue, pikiran lu nggak valid. Terus gue harus iyain ketidakvalidan lu. Ya udah, terus ya gue iyain aja biar cepat. Capek kalau misalnya diturutin gitu. Tapi kadang mungkin ada jenis-jenis orang yang jadinya mendengar lebih dan menerima itu. Tapi kayaknya ini berbeda konteksnya sama lo ya. Maksudnya misalnya ketika contoh lo dibilang Danang yang misalnya misal A, terus lo akan menjadi A karena kata orang tuh A. Gimana caranya untuk mengcounter apa yang lo dengar dan lo masukin itu aja tanpa adanya ya lu tahu lu nggak? Lu orang tuh lebih cenderung tahu orang lain. Karena sesuatu yang dekat sama dia itu emang kadang-kadang di take it for granted, mulai dari hubungan sampai ke hal-hal esensial kayak udara, air, diri lu sendiri. Lu sayang banget sama orang tapi ada satu orang yang lu nggak sayang, lu ya gimana? Kayak ibaratnya nih, di gelas lu adanya air bening. Di gelas lu adanya air bening. Lu minta, orang lain minta kopi. Nih gua ada kopi. Apakah air beningnya jadi kopi? Ya enggak lah. Yang lu kasih tetap air bening. Kalau lu nggak punya cinta, masa lu mau ngasih cinta? Nggak mungkin. Beneng Dor. Beneng. Bisa aja gue. Tapi di prosesnya itu balik lagi menurut gue, ini personal repetitif tuh nggak enak banget. Gimana caranya lu terus bisa mengulangi sesuatu yang sama berulang kali? Apakah passionnya makin lama berkurang? Enggak, tujuan tetap tujuan. Males pasti ada, apa segala macam ada, tapi jalanin aja. Ya kan matahari nggak selalu bersinar kalau kata Pinterest. Iya dong. Iya. Benar. Matahari tidak selalu bersinar, kadang mendung. Ya kan? Ya udah, ya lu tak lakuin aja yang lu menurut lu bisa lu lakuin. Tapi ada satu titik itu titik di
the comment yang ngebuat lo ngerasa mungkin mental lo keganggu? Oh iya. Karena waktu itu, nah ini murni karena gue nggak tahu ilmunya sih. Karena waktu itu gue kan Danang the comment, Darto the comment itu kan by design ya. Ya udah, dia kayak Venom, dia makan badan lu gitu. Sehingga gue kehilangan diri gue dan gue melihat bahwa wah, yang kenyataan tuh adalah apa yang orang lain bilang, apa yang terjadi di gue yang sekarang gitu. Padahal oh enggak, ini tuh cuma kostum simbiot gitu. Danang ya akhirnya Danang berusaha untuk membuat menjinakkan si kostum simbiotnya itu supaya bisa tetap main sama dia. Kan itu kan ciptaannya Danang juga gitu. Nah itu gue baru dapat pemahamannya. Waktu itu gue soalnya kemana-mana, tapi akhirnya gue dapat pemahaman soal kostum simbiot itu. Bahkan kemarin gue sempat ada proses penjahitan ulang si kostum simbiot itu setelah gue ikut kelasnya Mas Rukman Rosadi di kelas acting di Salihara. Nah dari situ gue akhirnya dapat pemahaman penuh tentang oh itu kenapa ada aktor yang gak bisa keluar dari perannya setelah sekian lama, atau bahkan ada yang berdampak buruk sekali gitu, atau mungkin efeknya macam-macam, dan di dalam situ oh ternyata yang gue lakukan di The Comment tuh ya kurang lebih acting tapi dalam waktu 6 tahun straight gitu. Nggak apa-apa nggak? Ya seandainya gue tahu ilmunya lebih awal mungkin akan lebih enak. Tapi ternyata gue tahu ilmunya bahkan setelah acaranya selesai. Tapi gue mensyukuri proses gue karena waktu itu prosesnya adalah percobaan. Dimana itu adalah proses bertumbuh yang paling gue suka. Nyoba dan bikin salah. Tapi pas peran Danang The Comment itu lo terima tanpa skrip yang beneran skrip. Itu kan ibarat gitu kan yang tadi lo bilang. Lo dikasih peran tapi peran... Enggak, gue bikin dong. Oh, iya. Gue bikin karena kan The Comment punya kebutuhan kan. Briefnya datang dari net. Terus gue ngobrol sama Mas Darto, ya udah mau seberapa jauh nih Danang dan Darto di The Dandy sama Danang dan Darto di The Comment gitu. Ya, itu kan diobrolin. Tapi citra orang yang tadi sejauh mana mempengaruhi peran lo sebagai Dimas Danang dan peran lo sebagai Danang The Comment? Cukup tebel lah. Karena kayak waktu gue di The Comment, gue punya si agency itu. Gue present ke orang, dia cuma nanya gini, kok lu gak kayak di TV sih? Itu, setebel itu. Terus jadi ya udah ya gak apa-apa. Ya kayak lu bayangin gak? Gue nih gak ada apa-apanya kali dibandingkan Friends, Joey Tribbiani, Chandler dan lain-lain. Sekarang gue tanya, namanya Joey Tribbiani siapa? Nama aslinya Joey Tribbiani siapa? Lu kayak anjir bener juga. Lu ngerti gak? Itu yang maksud gue. Ya wajar gitu. Yang terjadi sama gue tuh sangat amat gue bukannya merendahkan apa yang gue dapat atau merendahkan apa yang gue lakuin ya, tapi dibandingkan dengan yang worldwide yang gue lakuin masih bisa dihandle gitu, masih bisa ditangani gitu. Mungkin case-nya mirip sama tadi kali ya, Matthew Perry. Gue tahu kalau Chandler mungkin karena dia abis meninggal dunia. Dia juga mengalami kesehatan mental karena mungkin popularitas itu. Mungkin. Apakah lo mengalami hal yang sama? Gue nggak tahu, tapi popularitas itu sempat bikin gue bingung. Karena gue tuh sampai detik kemarin gue tuh masih ngerasa gue bukan siapa-siapa lagi. Nggak, gue bukan siapa-siapa gitu. Gue pernah ada resepsi nikah, resepsi, gue disuruh lewat jalur VIP, gue bilang enggak, gue ngantri aja. Gue tuh masih yang kayak gitu.
gue tuh naik kereta, gue naik karena gue ngerasa kayak ya udah apa orang ngeliatin gue ya mungkin karena dia pernah lihat aja kali. Yang kayak gitu-gitu. Gue pernah ngobrol mungkin beberapa bulan yang lalu sama Boni sama Dame dari The Comment. Kita tuh kami ngebahas tentang ya efek dari The Comment itu. Dame di Semarang ada keluarga yang memberikan anaknya Dame pada orang Jawa. Nah gitu ya gak apa-apa juga anyway. Tapi yang jelas efeknya tuh sampai segitu. Gue tuh baru sadar kayak karena waktu itu gue cuma fokus ini net perusahaan sebesar ini. Kebetulan gue bukannya kenal ya, maksudnya belum kenal personal tapi tahu lah. Dan gue sangat senang karena ownernya net menurut gue ini banget perhatian sekali dan baik gitu. Gue udah dipimpin sama orang baik, perusahaannya juga sebesar ini. Terus gue mengecewakan, kayaknya enggak deh. Itu yang ngebuat gue berfokus sama apa yang gue lakuin. Jadi impactnya apa, gue kadang-kadang suka miss. Kayak waktu pertama kali The Comment jalan-jalan ke Bandung, gue ngeliat Rocket Rockers main. Gila band yang gue tonton waktu SMA susah banget karena gue mesti ngeluarin duit kan. Kalau mau nonton mereka, ya gue di acaranya net, gue punya VIP name tag, gue keluar, gue nonton, sampai akhirnya gue diteleponin, lu di mana sama roadman gue? Ini gue lagi di tengah panggung. Ya lu jangan ngapain di situ, ntar dikerubungin orang. Enggak lah. Dalam 2 menit, bang, foto bang. Oh iya, nonton dulu boleh gak? Oh iya bang, gue jadi nonton bareng. Terus gue mikir kayak, duh gak enak juga ya, tadinya saya mau sendirian nih. Terus akhirnya ya udah, yuk foto yuk. Foto, terus itu gue cabut. Yang kayak gitu-gitu gue masih gak ngerasa, enggak lah gue bukan siapa-siapa lah. Gue cuma pekerja, intinya gue tuh cuma pekerja yang bekerja yang menyenangi apa yang gue kerjain. Tapi ada yang sering bilang itu seberapa tuh bisa sering? Jadi lumayan. Oke. Itu bisa jadi anugerah, tapi bisa juga jadi kutukan ketika ada sesuatu yang besar banget. Ya, itu besar kan buat oh iya buat gue besar. Terus lo harus keluar dari itu. Apakah susah untuk keluar dari Danang The Comment atau Danang The Dandies? Susah ya, semua orang nganggap gue lucu aja terus gitu. Bahkan orang-orang di sekitaran gue ya, kayak misalnya ada pesta, ada kondangan, misalnya temennya temen gue bilang, Danang aja tuh nge-MC, kan dia MC. Ya udah lu gambarin gue rumah ya, cetak biru, lu kan arsitek. Gue ngomong gitu tuh dengan santai, tapi temen gue, Nang jangan ketus-ketus. Lah kok ketus? Nggak ketus. Dia aja bisa gituin. Lu bukan masalah itu. Kan pekerjaan gue MC. Gue disuruh nge-MC dong sama dia. Ya kalau gitu karena pekerjaan lu arsitek, tolong gambarin gue cetak biru rumah gue. Kan lu arsitek. Sama dong. Ya tapi kan kapasitas konteksnya kan, tapi kan arsitek butuh waktu yang lama, MC enggak. Lo bukan, ini masalahnya lu nyuruh gua kerja, ya gue juga minta lu kerja, udah gitu doang, gak usah iniin detailing yang nggak penting gitu. Nah habis itu ya udah jadi kayak ya udah gitu. Tapi lu pernah ngalamin post power syndrome nggak? Gua nggak tahu, itu orang yang ngerasain lagi. Itu orang yang ngerasain karena gue dari dulu ya itu gue maunya gue gitu, gue mau kesana gue yakin dah gitu. Nah kadang-kadang itu damage juga buat orang, apalagi dulu waktu gue belum bisa kendaliin. Tapi ya balik lagi itu, apalagi ditambah post power syndrome kan, itu gawat. Karena gue nggak ngerti gue punya post power syndrome atau enggak, orang yang bisa. Tapi ya balik lagi gue bukan siapa-siapa, gimana mau ngerasa punya power yang bisa gue kendaliin dengan power gue, ya gue gitu sih. Ya. Tapi ngomongin The Dandies dan The Comment lagi,
itu ada Darto. Lu pernah takut nggak ada Darto? Itu kan adalah satu tandeman yang mungkin lu gak akan menemukan sosok itu lagi. Nah balik lagi kan kemungkinan. Emang kalau sendiri kenapa? Kalau sama Mas Darto lagi emang kenapa? Kalau sama orang lain kenapa? Waktu itu sempat sama Sheryl tandem kan tuh. Waktu itu sempat sama Onat tandem. Di salah satu produk, gue nggak bisa bilang Sasa ya waktu itu. Gue sama Dikta. Jadi, nah gue tuh orangnya cukup apa ya, fleksibel kali ya. Lihat nih. Gue tuh orangnya tuh, misalnya nih ada 2 orang ini, gue berharap yang ngambil spotlightnya lu aja. Yang ngambil spotlightnya, misalnya kerja gitu ya udah lu yang mimpin, lu yang ini. Makanya secara desain waktu itu Mas Darto Batman, gue Robin, selesai urusan. Ya Batman bersikaplah seperti Batman, Robin bersikaplah sebagai Robin, udah selesai. Habis itu sistemnya jalan. Jadi itu memang didesain dari awal yang tadi lo bilang brief sama Darto. Itu di kepala gue, di kepala gue bilang gitu, Pak, gue nganggapnya lu Batman, gue Robin ya. Jadi gue punya batasan. Gue gini-gini, gue akan support lu gitu. Gue emang support. Jadi kalau Mas Darto ketemu sama orc gitu, gue heal gitu. Ya pokoknya gue gitulah orangnya. Kalau bisa nggak usah di depan. Tapi kalau harus di depan ya kenapa enggak gitu. Karena gue juga ngerasa yang tadi lo bilang sih Batman dan Robin itu. Tapi pernah nggak ada kecenderungan kayak kok spotlightnya enggak ya kayaknya ya? Enggak. Gue malah nyaman banget lagi nggak ditembak spotlight. Makanya lo juga teater, lo bermain di teater. Itu spotlightnya gede banget, lu nggak ngelihat. Lu pernah nonton teater nggak sih? Pernah sih. Kalau dari kalimat lu kayaknya enggak. Iya sih, bener juga. Oh iya sorry. Tapi gue ngerti. Tapi spotlightnya, spotlightnya bukan yang di TV. Tapi ini di teater kayak hanya untuk orang-orang tertentu. Iya, ini kan kita udah ngomongin lampu fisik dong, yang lampu teater sama spotlight pandangan orang-orang. Tapi secara mes dan enggaknya. Oh iya benar non. Iya kan? Iya. Bener kan? Benar. Tapi ya. Apa? Kebanyakan tapi deh gue. Hah? Oh, oke. Terus? Jadi apa? Tadi yang ngomongin soal teater itu adalah yang tadi jadi karena lu ngerasa lu lebih nyaman berada di spotlight yang tidak terlalu spotlight. Jadi lu mengambil posisi-posisi lain yang menurut lu lebih. Menurut gue teater emang ada spotlightnya. Iya, cuma iya secara lampu benar. Tapi secara diri lo memerankan orang lain. Iya, gue ngerti maksud lo. Tujuan lo ada 3 konteks kan yang mau dibahas kan. Yang pertama adalah seberapa suka lo sama spotlight. Yang kedua adalah apa yang ngebuat lo tidak menyukai spotlight. Yang ketiga adalah bagaimana cara lo menanggapi spotlight yang datang ke lo sementara lo nggak suka spotlight itu kan. Oke, yang pertama dulu ya. Apa yang ngebuat gue nggak begitu suka spotlight? Karena ya gue kalau sama orang lain bisa salah paham. Jadi gue dan secara human design system nih, kalau kata bahasa anak zaman sekarang, gue tuh ada hermitnya, emang ada petapanya gitu. Jadi ya gue seneng. Bahkan gue kemarin iseng nanya ke orang yang bisa human design system. Jadi di advance-nya human design system itu ada tempat tinggal lu tuh ada di mana? Ada di gunung, pantai, apa. Gue di mana? Goa. Gue di Goa coy. Jadi kayak yeay, gue seneng banget. Jadi satu itu udah gitu lu nggak suka spotlight tapi lu ada di spotlight, ya udah diterima aja, telan aja. Tujuan lu apa? Tapi gue bahkan sampai latihan modeling, bukan yang resmi, tapi gue undang temen gue seorang model untuk ngajarin gue soal modeling. Kenapa? Karena gue kalau difoto sama orang sampai akhirnya
gue ngerasa ini jelek deh kayaknya kalau dikasih ke orang gitu. Ya akhirnya gue untuk memperbagus apa yang gue lakuin ke orang ya gue belajar modeling karena itu berguna juga buat gue. Contohnya adalah ya itu hal-hal kecil di tubuh gitu kayak misalnya jari dan lain, jari, tangan apa segala macam tuh harus ada maksudnya. Di modeling tuh diomongin gitu, pun di kelas acting, pun di kelas nari gitu. Jadi kayak oh ternyata sama ya semua ya. Jadi gue menemukan hal-hal baru gitu tuh gue gembira sendiri. Jadi ya udah akhirnya hal-hal itu yang gue pakai untuk nerima hal-hal yang gue nggak suka. Gue nggak suka spotlight, tapi gue lagi kena spotlight ya udah terima aja. Kan kata orang-orang barat kan nothing life forever, nothing else matters, itu Metallica. Pokoknya nggak ada yang bertahan. Apa? Nothing lasts forever, benar. Nothing lasts forever. Jadi ya udah, sekarang lagi ada spotlight. Nanti bisa aja enggak. Mumpung ada di situ. Nah ini salah satu kalimat gue yang gue baru gunain 2-3 tahun ke belakang. Mumpung bisa ya dilakuin. Gitu. Tadi 3 udah jawab? Satu lagi apa ya? Gue juga udah. Iya kayaknya ada satu lagi, cuma gue lupa. Ya udahlah, emang disuruh lupa kali. Nah itu tuh yang gue rasa lu udah punya banget. Nerimo kayak semua yang terjadi ya terjadilah. Enggak juga. Gue tetap nggak terima. Kata gue baru kan. Iya bener juga lu yang ngerasa. Iya. So tahu banget. Iya nggak apa-apa. Kalau semua harus sesuai aturan lu ya nggak apa-apa. Nah, enak ya ngatur soalnya enak ya. Iya jadi nerima gue juga banyak hal yang masih belum bisa gue terima. Tapi ya udah pertanyaannya adalah mau gue tunjukin atau enggak. Apa yang gak bisa lo terima belakangan tapi? Semuanya lagi berhubungan sama egonya orang-orang aja sih. Gitu aja. Ya kadang-kadang penempatan ego yang gak tepat aja itu yang gue kadang-kadang gak bisa terima. Tapi ya ini lagi latihan, lagi berusaha memaklumi orang. Ya emang orang begitu ya gimana. Jujur dalam beberapa riset gue ke lo, salah satu yang menarik adalah ketika lo bisa berpasrah kepada waktu. Yang tadi pun lo udah sebutkan. Gue gak pernah pasrah. Gue gak mau pasrah. Ketika lo menyadari bahwa waktu itu bisa, maksudnya apa yang terjadi nanti itu bisa terjadi apapun gitu. Terserah yang di atas lah. Nah untuk gue merasa punya kecenderungan yang tadi lo bilang juga. Mengatur sesuatu dan tidak berpasrah. Gue gak pernah pasrah. Karena pasrah pasif, gue gak mau. Gue maunya berserah. Berserah tuh aktif menurut gue. Ya? Jadi lu lakuin dulu, hasilnya beda ya udah. Karena gue belajar dari tanaman gue tuh mati semua di minggu pertama gue nanam. Di bulan pertama tanaman gue tumbuh dimakan tikus. Habis itu sekarang gue bakar tikusnya. Gue makan tikusnya. Enggak lah. Gue akhirnya gue belajar. Oh ternyata ini kayak ngelakuin sesuatu ya. Kalau lu nanamnya bener, tumbuhnya bener deh. Intinya itu. Misalnya nih ternyata ada yang salah nih. Ya gue tinggal review diri gue sendiri aja. Oh kemarin ngelakuinnya apa ya yang kurang ya, gitu. Nah makanya gue cukup keras gue baru minggu lalu nonton film Gampang Cuan yang lo perankan, yang gue mainin secara penuh karena dipaksa sama istri gue. Karena menurut dia lu harus nonton buat evaluasi. Karena gue nggak nyaman banget nonton gue. Nah gue masih punya minderan yang gede banget. Karena gue akan memaki-maki diri gue. Nah tapi di hari itu gue menyadari beberapa hal, termasuk ternyata ini termasuk yang harus gue review. Kok gue muncul gitu ya? Apa yang terjadi ya? Gue buka catatan kecil gue tentang karakter gue. Oh ini. Oh ini harusnya gini ya. Oh ntar gue lihat lagi. Ini apa ya latihannya waktu itu ya? Oh latihannya tuh ini nih salah nih. Gitu, yang gitu-gitu. Jadi gue tuh tidak membayangkan atau mengimajinasikan apa yang terjadi ke gue. Gue bener-bener berusaha untuk mengilmiahkannya itu jadi gitu, jelas gitu. Jadi gue nggak berasumsi. Tapi itu tadi lo berusaha pada waktu. Gue berusaha nggak berasumsi. Ya. Lo punya kayak tidak mengatur apa yang akan terjadi nanti, tapi apa yang lo lakukan pada saat ini. Iya.
Gimana caranya untuk tidak mengatur apapun itu? Lu mau nanam cabe, tujuan lu nanam cabe apa? Oh gitu. Udah, nanam cabe. Tujuan. Cari tahu cara nanam cabe bagaimana. Tujuan. Okay. Nah tapi kadang-kadang kendaraan menuju tujuan dijadikan tujuan tuh juga repot. Contohnya apa? Uang. Tujuan lo apa? Uang. Kecuali kalau emang uang itu lu sadari bahwa emang di dalam kotaknya emang lu tujuannya nyari uang. Makanya ini gue pernah dapet prinsip ini dari Om Deddy Corbuzier sih. Ada waktu itu dia ngomong 3 atau 2 gitu. Nah pokoknya intinya dialah yang melengkapi puzzle di kepala gue. Okay. 3 hal yang gak boleh lu campur. Ini yang gue, ya lu mau campur terserah, tapi gue berusaha untuk tidak mencampur ini. 1 adalah pekerjaan, 2 passion, 3 hobi. Gak boleh dicampur. Kalau gue gak mau nyampur. Pekerjaan, tujuan gue adalah membangun kendaraan gue, yaitu adalah uang. Jadi gue akan kerja, dapetin uang titik. Supaya kalau gue mengerjakan passion itu setengah hati setengah uang. Uangnya tidak akan lebih besar dari pekerjaan. Hatinya tidak akan lebih penuh daripada hobi. Ya udah, lu ngerjain passion lu tenang. Kenapa? Karena ada uang. Karena sekarang kita masih pakai uang. Nah akhirnya gue, ya akhirnya dapat uang dari passion itu akan menjadi uang jajan, uang nabung dan lain-lain. Pekerjaan juga bisa diatur kayak gitu. Hobi udah pasti ngeluarin uang. Lu suka apa? Tanaman gelombang cinta. Tua banget ya, apa ya? Lu suka sneakers. Iya lu gimana caranya lu mau beli sneakers gitu. Kalau lu gak punya uang, misalnya gitu. Lu gini, kalau lu balik lu jadi T-Rex. Lu jadi T-Rex. Nah puzzle-nya Om Deddy itu, dari Om Deddy itu akhirnya mengingatkan gue sama omongan temen gue seorang musisi. Waktu itu gue mau manggung sama dia. Gue tegang banget, gue sampai gue tegang banget. Gue memaki-maki diri gue, dia cuma nempok pundak gue. Dia bilang, Nang, ini mau lu latihan buat ini kan, lu latihan itu buat manggung, buat lu senang-senang kan di atas panggung. Jangan biarin ketakutan ngambil kesenangan lu. Itu satu yang dia ngomong. Yang kedua, lu beruntung karena lu bukan yang kayak gue. Hah? Maksudnya, gue awalnya hobi gue adalah bermain musik. Akhirnya berkembang menjadi passion gue karena gue udah mulai dapat uang. Sekarang jadi pekerjaan gue. Gue udah mulai kehilangan kenikmatannya. Jadi mumpung lu masih punya kenikmatan secara penuh, nikmatin Nang. Iya. Ada 3 itu. 3 itu. Kalau gua nggak berusaha, gua nggak campur. Sekarang apa hobinya Danang? Makan. Masih makan. Sama tidur. Iya. Bela diri bukan? Bela diri itu passion. Oh. Iya. Itu jadi pekerjaan. Iya. Ini dulu deh. Makan dan tidur doang. Iya, makan sama tidur. Kan tapi gak ngeluarin duit. Makan ngeluarin duit. Tidur gak ngeluarin duit. Tidur gak ngeluarin duit. AC lu bayar pakai apaan? Hah? Kasur lu tidur di mana? Di atas batu? Hah? Dibentuk alam? Hah? Lu pikir si tempur? Lu bisa tidur di mana saja. Oh iya benar, gue pernah tidur upacara bendera coy. Ini gue nggak bohong, gue tidur. Gue sering banget tidur di mana aja. Gue pelor banget. Deep sleep pas lagi. Iya. Gue tuh pelor banget. Sekarang tadi udah ya. Ulang lagi coba. Apa? Hobi 2 itu. Hobi gue apa ya? Makan, tidur, terus hal yang tidak bisa dipisahkan kan? Apa ya? Oke, yang di luar yang esensial tuh mungkin ngelihat sesuatu yang bagus kali ya. Yang apa ya, kesenian udah gitu, kayak ngelihat hal baru. Itu kayaknya hobi gue deh. Oh, ngelihat hal baru udah mulai jadi passion nih. Gue udah mulai khawatir harus cari hobi baru. Gimana? Iya, karena ngelihat hal baru tuh gue akhirnya sekarang bikin TikTok. TikTok? Gue akhirnya bikin TikTok karena permintaan dari beberapa orang. Udah lah lu bikin aja TikTok. Ya udah gitu kan sekarang lebih kondusif ya TikTok. Sekarang ngomong lebih banyak hal yang gue nggak bisa joget gitu. Jadi kayak ya udah. Gue gak bisa joget, kayaknya gue masih belajar joget deh. Nah jadi ya itu, gue bikin TikTok, udah gitu ngomongin hal-hal yang gue rasain dan gue pakai dan gue lihat dan hal baru yang gue temuin. Kalau itu gue kerjain rutin itu kan jadi passion, karena kan dapat uang kan gitu. Oke. Ya itu kayaknya deh. Berarti hobi. Berkumpul bersama keluarga tuh hobi gak ya?
sama adik gua, sama istri gua, sama ibu gua. Ya itu juga hobi sih. Oke. Passion gue acting. Itu passion, bukan pekerjaan ya? Bukan. Oke. Bukan, iya. Iya gue acting, ya gue ngelakuin kesenian gue. Kalau hobi kan gue melihat dan menikmati kesenian. Itu gue berusaha melakukan kesenian-kesenian yang gue bisa. Dan di situ ada dapat uangnya. Kalau gue nggak tahu dari mana gue bela diri, tapi di bela diri yang gue pelajari akhirnya bisa membantu beberapa orang dan gue mendapatkan sesuatu dari orang itu sebagai timbal baliknya. Maksudnya gimana? Ya itu dari bela diri yang gue pelajari secara filosofi dan juga teknis, gue jadi bisa mendapatkan imbalan dari orang lain gitu. Secara materi. Dan yang terakhir berarti pekerjaan gue nge-host, MC. Berarti itu bukan passion. Bukan passion. Dari dulu nggak pernah passion. Dari dulu emang MC sama awalnya kan waktu gue masih nyampur ya gue pikir itu passion gue ya. Gue kategorikan gue generalisir sebagai penghibur. Passion gue adalah menghibur orang. Gitu. Terus ternyata itu pekerjaan. Gue sangat menyukai pekerjaan gue itu. Karena gue bisa ketemu sama orang banyak. Dan ya udah. Tapi tujuan gue apakah gue menerapkan jiwa raga gue di situ? Apakah gue ada craftsmanship yang luar biasa seperti gue melakukan passion gue nggak? Klien minta apa, datang brief, oke, let's go, gue jalanin apa yang lu mau, gitu. Jadi kalau Danang sekarang memisahkan antara tiga itu. Pekerjaan gue yang penasaran banget, gue brand ambassador sih, tolong dong. Ada nggak brand ambassador nih, ke aku nih yuk. Kulit aku bagus loh. Tapi ngomong soal kulit, gue mau membanggakan diri. Gue ke dokter kulit istri gue nemenin istri gue ke dokter kulitnya bilang, untuk ukuran cowok kulitmu bagus loh. Terbukti sama dokter loh, ayo. Nicholas Saputra juga jadi. Nicholas Saputra kan jadi BA-nya satu. Ini kurang ajar kan. Nicholas Saputra, angelic bro, malaikat ya. Saya ini cuma manusia, saya manusia biasa gitu, kulitnya bagus. Kalau Nicholas Saputra tuh Nicholas Saputra, dia tuh kategori sendiri. Iya. Keren Mas Niko. Iya. Nuggetnya enak lagi. Enggak, ini gue beneran. Iya, tapi gue juga suka. Suka kan? Suka, enak. Iya. Jadi kita ngomong. Enggak, tapi itu menurut gue itu ada barangnya enak, BA-nya bagus, udah gitu promosinya bagus tuh. Iya, lucu-lucu. Keren banget. Sama iklannya BCA gue suka sih yang sekarang yang Mindro. Don't know Casino. Itu bagus banget. Aku pengen bikin agensi lagi. Kita ada agensi sih. Oh gitu. Ya boleh lah, gue jadi sub lah. Satu pertanyaan sebelum kita masuk ke pertanyaan netizen. Oke. By the way, gue agak sebel hari ini adalah ketika pertanyaan-pertanyaan yang ada di list gue tuh tidak gue tanyakan. Kok bisa? It's okay. Karena alur aja mengikuti, jalan aja mengikuti ke arah yang kemana gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, jadinya Danang itu Danang yang mana? Yang benar-benar Danang. Maksudnya adalah ketika gue ngedenger lo di podcast A, itu tuh beda mungkin ketika gue mendengar lo di podcast B. Atau ketika lo sedang bersama siapa gitu. Jadi kalau mempertanyakan gue tapi tidak mempertanyakan Tony Stark. Karena gue tidak pernah ngobrol sama Tony Stark. Bener, pinter banget lo. Ya Danang ya yang itu, yang di rumah. Sisanya ya Iron Man. Udah gitu doang. Iron Man tidak mungkin dong pakai kostum bawah laut untuk keluar angkasa, nggak masuk. Pun sebaliknya, ya udah. Lagian semua orang itu berkostum. Lu ngomong sama gua beda, lu ngomong sama temen lu yang itu sama yang itu beda juga. Lu ngomong sama ibu lu beda, lu ngomong sama bapak lu beda. Cuma masalahnya gua menyadari itu bahwa emang gua berkostum. Ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kostumnya apa tergantung gue ketemunya siapa. Yang lihat gue telanjang ya gue. Yang benar-benar ngeliat ke tulang benulangnya gue. Yang gue ngeliat telanjang tanda kutip ya cuma istri, ibu dan adik gue. Gitu. Sisanya yang lain ya sahabat-sahabat deket gue, saudara gue yang atau orang-orang yang gue anggap saudara,
yang lihat gue pakai kolor lah, gitu. Kalau yang di TV mungkin utuh banget tuh lah kostum. Itu Danang The Comment. Itu Danang The Comment. Yang sekarang Danang Maple. Yang sama Kuku Danang dan Kuku, Danangnya Kuku. Ya kok beda-beda sih? Ya nggak apa-apa. Kan kita jadi bingung. Kan lu yang bingung. Lagi ngapain dibingungin sih? Dinikmatin aja. Makanya kalau lu lihat di Instagram gue, di TikTok gue beda. Kok nggak seseru di TV? Ya udah lu suka Danang yang di TV, nonton TV, selesai. Kalau lu mau lihat Danang yang lain yang di luar TV, ya udah. Ya kan kayak yang tadi. Saat ada orang melakukan komedi atau humor, gua sama Mas Darto itu tidak berkomedi dan tidak berhumor anyway. Kami bercanda. Itu mereka sedang melakukan pekerjaannya. Lu lagi relax. Tentu saja lu menangkap ini sebagai sebuah kenyataan. Yeah. Belum tentu dia kayak gitu. Kenyataan apa sekarang yang sedang dilalui Danang? Ngobrol sama lu. Gua mau ngomong istirahat, Mas Darto dapat kabar. Ini nawarin nih, Pak, gua mau istirahat dulu. Bangsat lu katanya. Lu mau pikir kita berantem? Boleh. Mau pikir baikan? Boleh. Yang penting kita tahu apa, tahu kita gimana. Iya kan? Iya.